Oke guys, bersama kami lagi ya. Kali ini kami akan melaksanakan wawancara dan podcast. Oke, tentunya saya sendiri Bagus Remadi dengan NIM 017. Saya Bisa Yuliawati dengan NIM 029. Kali ini kami akan melaksanakan wawancara dan podcast di SMA ITP Menanggal bersama Dengan narasumber kami yaitu Ibu Ana Musdalifah, SPDMPT sebagai koordinator BK. Oke, ikuti wawancara dan podcast kami, oke? Di sini saya akan mewawancara Ibu ya, Bu. Langsung kepada pertanyaan umum. Langsung dimulai dari Mbak Isana dulu. Nah, jadi kan sekarang ini mungkin dari proses pembelajaran ini kan mungkin berganti ya Bu, tidak seperti yang dulu karena terhalang oleh masa pandemi ini. Lalu yang saya ingin tahu ini seperti apa pelayanan BK yang sudah Ibu lakukan saat ini? Oke, masa pandemi ini memang berbeda dengan masa sebelum pandemi. Layanan yang diberikan guru BK itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sekolah ini berdasarkan kurikulum sudah dibuatkan jadwal setiap mapel apa saja untuk melakukan jadwal daring secara online termasuk bimbingan konseling. Bimbingan konseling di SMA ITP ini masuk pada jam prakarya, di mana jam prakarya itu dibagi menjadi dua, di awal pembahasan prakarya dan di akhir pembahasan layanan BK. Lalu dari pelayanan tadi sudah apa layanan-layanan apa saja yang sudah Ibu berikan kepada para siswa? Bisa disebutkan Bu? Baik, selama pandemi ini, ya ini kan sudah berjalan hampir 1 tahun. Jadi dalam prota BK itu jalan sekitar 80%. Kenapa tidak bisa 100%? Karena banyak dipotong libur-libur seperti itu di masa pandemi yang lebih banyak daripada masa non-pandemi. Untuk layanan yang sudah diberikan di kelas 10 umumnya seputar layanan informasi, layanan belajar. Kemudian untuk kelas 12 itu umumnya layanan belajar, informasi dan karir itu lebih banyak. Dan untuk kelas 11 itu semua layanan dapat, yang lebih banyak di layanan sosial. Kenapa kelas 11 banyak di layanan sosialnya? Karena berdasarkan asesmen di masa pandemi ini, kelas 11 lebih cenderung tingkat bosannya menghadapi pandemi ini dan lebih banyak mengarah ke perilaku bermain, ya, perilaku bermain selama pandemi. Baik, setelah kan Ibu sudah menyebutkan layanan apa saja, mungkin adakah kendala dari pengimplementasian dari layanan tersebut Bu? Kalau kendalanya banyak ya, kendalanya banyak dari dua segi, dari pihak sekolah maupun dari siswa. Untuk dari siswa kendalanya adalah tidak semua siswa memiliki gadget yang mumpuni. Bisa dibilang anak-anak HP saya kentang Bu, tidak bisa dipakai untuk online. Nah, keadaan seperti ini memang dari pihak sekolah yang dilakukan adalah mengharapkan, menghimbau wali murid untuk mengupgrade kualitas HP anaknya. Namun pada kenyataannya kita tidak bisa memaksakan karena kembali lagi ke kemampuan ekonomi orang tua. Itu yang umum terjadi. Yang kedua, kendalanya dari siswa adalah kuota mereka yang sering habis. Karena posisi Zoom atau Meet itu juga membutuhkan kuota yang besar. Apalagi mereka belajar dari materi yang kita upload di YouTube.
seperti itu. Kendala masa daring ini yang ketiga, kebanyakan siswa-siswa itu merasa tertekan, stres dibuat sendiri karena mereka bingung, tidak seperti biasanya mereka bisa berangkat, komunikasi, mengerjakan bersama-sama. Sekarang ini dia berdiam diri di rumah, mengerjakan sendiri, berpikir sendiri, mencari informasi juga kesulitan. Yang terjadi mereka mengarahkan stagnan, diam dengan berdiam diri seperti itu, tidak melakukan sesuatu. Itu salah satu kendala. Dari pihak sekolah, ini sasarannya adalah BK ya. Kendala kami adalah kami tidak mudah untuk mendapatkan informasi sebenarnya tentang keadaan siswa. Yang pertama ini kami mencari info lewat wali kelas, lewat grup yang telah saya buat, menanyakan kabar anak-anak. Dan itu hanya bisa kami tindak lanjuti. Yang pertama hal kecil yaitu menanyakan, menyapa lewat WA. Kalau lewat Meet tidak ketemu, kemudian ada kendala nilai tidak mengumpulkan, tugas-tugas tidak mengumpulkan, kita adakan home visit. Nah, setelah home visit, adanya pantauan, bimbingan, ternyata tidak berhasil. Dalam semester ini kami sempat melakukan konferensi kasus seperti itu. Karena memang betul-betul kami membutuhkannya, kerjasama antara siswa, sekolah, dan orang tua. Tuh yang merupakan kendala dari BK sendiri. Lalu kan ini melakukannya pembelajaran dengan sistem daring gitu. Ya. Lalu media apa saja yang digunakan untuk melakukan proses daringnya? Oke, media layanan BK yang digunakan selama proses daring banyak hal ya. Salah satunya yang telah kami berikan adalah pemutaran video YouTube. Kemudian adanya praktek ya, praktek, jadi setiap siswa mempraktekkan via Zoom seperti itu. Kemudian adanya pengumpulan video ya, pengumpulan video masa pandemi, apa yang mereka rasakan, apa keluhan mereka, ataupun mereka punya trik tips sendiri buat mengatasi masalah pandemi ini. Kemudian ada PPT yang kami berikan, ada film-film yang saya putar untuk anak-anak seputar itu. Lalu dari media-media yang sudah digunakan itu apakah ada kelebihan khusus yang Ibu berikan kepada siswa? Kelebihan khusus anak-anak itu dari media itu apakah langsung bisa masuk gitu loh informasinya? Anak-anak itu lebih, kalau saya bilang kelebihannya saya lihat dari kebermanfaatan atau pemahaman mereka lebih cepat di mana? Saat saya memutarkan film. Saat saya memutarkan film, mereka itu bisa memahami, bisa bercerita kembali, mempunyai insight-insight baru dari film itu untuk perkembangan mereka. Jadi saya rasa dengan pemutaran film itu tepat sesuai dengan tujuan layanan BK. Lalu selanjutnya ini Bu, dari cara penggunaan media tersebut itu Ibu tuh pemilihan medianya atau film-filmnya tuh yang seperti apa? Oke, saya pilih yang sesuai dengan usia mereka, ya, sesuai dengan gaya bahasa mereka, sesuai itu banyak sekali ya kalau versi Indonesia ya. Yang saya kesulitan itu mereka itu suka K-pop Korea gitu. Jadi saya cari penggalan-penggalan film drakor di Vivo itu tidak mudah, yang ada translate terjemahan. Kebanyakan bahasa asli di sana. Nah, itu saya masih mengarah ke sana tapi belum menemukan yang pas. Seperti itu. Terus selanjutnya
bagaimana cara Ibu untuk memanajemen dari program-program BK yang ada ini? Manajemen program BK selama pandemi ini ya saya lalui, saya ikuti sesuai program yang saya ajukan kepala sekolah, program yang sudah disetujui kepala sekolah. Hanya saja memang ada beberapa program layanan yang memang seharusnya saya bisa menggunakan job fair ya, kampus fair. Ini saya alihkan ke kampus fair secara online seperti itu. Lalu di sini apakah ada perbedaan-perbedaan dari manajemennya ketika masa pandemi dan sebelum pandemi, Bu? Ada. Terlihat memang manajemen selama pandemi dan non pandemi ini yang membedakan adalah selama pandemi itu lebih banyak tugas BK. Jadi BK tidak mudah untuk mendapatkan informasi siswa. Maka dari itu saya bilang lebih banyak karena kita masuk asesmen G-form itu saya bagi untuk mengangkat analisis data di lapangan. Kemudian manajemennya saya harus lebih memperdalam komunikasi dengan guru bidang studi, dengan wali kelas untuk bisa memastikan apa betul posisi anak ini seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau non pandemi saya lebih enak bisa melihat anak secara nyata, Bisa memantau langsung gitu. Iya betul. Non pandemi ini tugas BK lebih banyak seperti itu. Oh ya, baik Bu. Lalu ini ada ini Bu. Instrumen Bu. Instrumen apa yang Ibu gunakan ini dalam apa ya? Mencari data kebutuhan peserta didik dalam menyusun program BK ini? Yang awal itu memang kita ada beberapa ya. Ada DCM, ada AUM. Alat ungkap masalah ini yang lebih ringkas, lebih mudah, itu yang kami gunakan. Alat ungkap masalah sudah ada, kita masukkan data ya secara otomatis ya, itu akan keluar karena kita punya aplikasi yang bisa langsung keluar hasil tanpa kita skor satu-satu. Setelah itu muncul nanti tertinggi mana permasalahannya, itu kita buat layanan materi apa yang akan diangkat sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu apa ada ini Bu? Apa cara menyusun program semester lah Bu? Dari program semesternya itu ganjil, semester ganjil sama genap. Lalu apa ada perbedaannya gitu penyusunan? Oke. Dari program tahunan ya kita pilih menjadi 2/6 semester ya. Program semester ganjil dan semester genap itu lebih mengurai lagi dari protanya ya. Dari semester ganjil dan genap ini jelas masih ada persamaan ya, ada persamaan. Dan kemudian tidak semuanya sama, ada perbedaan. Perbedaan yang mana itu dibutuhkan di ganjil dan genap. Contoh untuk kelas 12. Semester ganjil itu adanya peningkatan motivasi belajar, pemahaman, seperti semester genapnya lebih pada bagaimana cara mereka itu bisa benar dalam menjawab, fokus dalam mengisi, ketenangan saat ujian, pemilihan karir, pemantapan karir. Itu salah satu contoh program yang berbeda pada kelas 12 di semester ganjil atau genap. Oke, baik Bu. Lalu ini Bu, pertanyaan tambahan ini sih dari saya sendiri sih Bu. Silakan. Apakah Mas di BK di sini ya Bu ya? Karena saya sering menjumpai bahkan di sekolah saya sendiri ya Bu ya. Apa masih itu loh Bu, masih memberikan hukuman lah Bu. Maksudnya kan ada kan misal ada pengajaran kerapian gitu Bu. Nah kalau di sekolah saya kan selalu diarahkan ke ruang BK buat diberikan hukuman gitu loh. Apa di sini tuh masih ada gitu loh? Baik, stigma ya. Iya Bu. Dulu memang bentuk hukuman. Kebetulan saya dulu ini
cerita ya. Saya dulu di sekolah yang dimana BK-nya itu tidak mengedepankan hukuman. Saya dulu dari SMA Negeri 1 Gresik itu gurunya benar-benar memberikan punishment dan reward tetap. Tetapi kami sebagai siswa tidak melabeli bahwa BK tempat hukuman. Tempat hukuman dulu saya merasakan di SMA itu adalah di kesiswaan, di tim tatip. Nah, maka dari itu stigma yang saya bawa saat kuliah pun berbeda dengan rekan-rekan. Panggilan BK bla bla, tapi saya enggak. Langsung apakah bisa Bu kami itu melihat gitu contoh dari program tahunan, program bulanan, program semester, lalu program harian, lalu ada RPLBK itu sih kalau misal berkenan Ibu. Baik, ini saya ada laporan ya. Semesteran sudah saya jilid. Nanti silakan dipelajari, yang dibutuhkan itu semua ada di sini dalam bentuk laporan saya ini. Ya, Ya Bu, baik Bu. monggo silakan dipelajari. Ya Bu. Mungkin sekian wawancara dari kami dan kami berterima kasih atas waktu Ibu dan juga informasi yang telah diberikan kepada kami, Bu. Sama-sama, semoga sukses dan lancar ke depannya.